salam sejahtera untuk kita semua. Kita supaya gak ngantuk karena ini jam-jam berat ya. Kita ucapkan dulu salam BMPS. Salam BMPS. Salam Cempaka Putih. Ternyata bapak ibunya semangat karena naik tangga ya. Lumayan pegel ya bapak ibu ya. Apa demi BMPS. Baik bapak ibu, kami ditugaskan oleh panitia oleh tim ini ya, Majelis Sidang Munas ke-12 tahun 2025 untuk mendampingi Bapak Ibu sampai nanti untuk memilih Ketua Komisi dan Sekretaris Anggota itu. Namun demikian lebih ininya ya, kami hanya mengatakan saja hari ini kalau melihat daftarnya itu sekitar 70 Bapak Ibu, tapi yang hadir sekarang 45 ya, mungkin ditambah lagi hampir 50 yang hadir pada sore hari ini. Untuk itu kami persilahkan Pemda memberikan arahannya untuk terbentuknya Ketua Komisi dan Sekretaris berserta anggota. Kami persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian, kami mendapatkan tugas untuk membahas di Komisi B ini tentang garis-garis program kerja dan kebijakan anggaran. Ini yang nanti akan menjadi rekomendasi dalam forum untuk bisa dilaksanakan oleh pengurus periode selanjutnya. Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir ini sudah ada draftnya. Mohon dibuka pada buku 2 halaman 3. Itu bahan kita. Sekali lagi, buku kedua dimulai dari halaman 63 dan kita akan bahas ini semuanya untuk menjadi bahan program kerja yang nanti akan kita sahkan di pleno. Secara otomatis akan menjadi amanat pengurus yang ada nanti. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum masuk pada pembahasan, sebagaimana aturan yang ada, kami mengantarkan untuk membentuk pimpinan. Pimpinan sidang komisi ini 5 orang harus dipilih. Oleh karena itu, saya mempunyai pemikiran dari ujung atas dari Pulau Sumatera. Kita harapkan utusannya dari Pulau Jawa dan sebagainya, itu 5 orang. Oleh karena itu, saya harapkan Bapak Ibu sekalian bisa secepatnya untuk memilih pemimpin, yaitu ketua dan wakil ketua serta 2 pendamping dan 1 sekretaris pencatat. Pada waktunya dia harus menyampaikan di dalam forum hasil daripada keputusan komisi program kerja ini di rapat pleno. Untuk mempersiapkan waktu, saya sampaikan langsung saja, saya menganggap dengan sistem aklamasi. Siapa yang setuju untuk menjadi ketua, naik saja. Kita lihat di sini yang mampu, nanti kita tunjuk. Ini floor kita, ini punya kita, dari kita untuk kita. Kami persilakan Ibu yang ingin menjadi ketua. Dari mana? Sumatera Barat. Setuju? 1, wakil Sumatera Barat? Setuju. Dan Sumatera Barat. Yang kedua, Jawa Barat. Bisa terima? Bisa. Masih perlu, maaf. Masih 1 pulau. Kita coba. Ada dari Bali? Bali 1. Iya. Bali. Tadi Bali ada. Ya, siapa namanya? Kaltim. Setuju Kaltim? Ya. Sebentar. 1 kita setujui dari Sumatera Barat tadi.
yang kedua adalah dari Jawa Barat, yang ketiga dari Bali, yang keempat dari Jawa Timur. Terus ada Kaltim tadi. 5 ini bisa disetujui? Selesai. Oleh karena itu mohon sampaikan namanya dan langsung memimpin. Mohon. Yang pertama tadi saya anggap sebagai satu ketua, pilih langsung siapa wakil dan sekretarisnya. Saya terima. Oke. Silakan Pak dari Sumatera Barat maju. Bapak Ibu dan sekalian, saya serahkan pimpinan ini kepada yang disetujui tadi yang 5, ya kan? Silakan membahas dan hasilnya silakan nanti dilaporkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah gampang jangan sampai sulit. Ya kan? Masalah ulangan. Silakan. Pak, kita foto. Ya. Yang sana lagi Bali. Kalimantan. Kaltim. Dari barat ada Sumatera Barat, kemudian Jawa Barat, Bali, Kalimantan supaya bersama. Kalau tidak ada Sumatera Papua, Sulawesi Selatan. Ya. Sulawesi Selatan. Satu lagi perempuan bagusnya. Coba kita. Ya ini. Sulawesi Selatan. Oke. Salam. Yuk. 1, 2. Bapak boleh lihat sini Pak sebentar. 1, 2. Oke. Oh iya. Konsumsi sih kalau minum.
Sidangnya Masa saya 2 ya, 2. kalau ada panggilannya Buku 2 halaman 6. Baik, Bapak Ibu, dari hasil rembukan ini yang untuk perwakilan untuk pimpinan sidang komisi B. Yang pertama Bapak Dr. Haji Devi Henry MM MPD. Ya. Beliau dari BMPS Sumatera Barat, Ketua BMPS Sumatera Barat. Jadi Pak, mana orangnya katanya? Nah, kemudian Imade Gede Saskara SE MSI dari BMPS Bali, Wakil Ketua. Kemudian Dr. Andus Haji Ayub Sardi Dauli MM, Sekretaris Sidang Komisi dari BMPS Kota Bekasi, Jawa Barat. Kemudian anggota Dr. Andus A. Khan Usman T. dari Sulawesi Selatan, anggota. Kemudian Bapak Abdullah Sani dari Jawa Timur, anggota. Ya. Sebelum kita mulai persidangan, mohon izin kepada panitia untuk kehadiran ya quorum untuk sidang komisi ini dari jumlah anggota komisi, kemudian yang sudah hadir berapa, sehingga sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah quorumnya adalah 50% plus 1 ya. Atau mungkin kita mengabaikan itu apa langsung ke sidang? Nunggu quorum? Sudah quorum? Ya bukan untuk komisinya juga. Kan kita ada anggota komisi. Silakan. Ada arahan. Sejelaskan sedikit, kita sudah berbicara quorum dari quorum. Kita bagian daripada quorum. Oleh karena itu kita tidak terikat pada quorum. Itu saja. Jadi sidang komisi tidak berbicara tentang quorum karena sudah selesai quorum. Jadi tinggal pleno. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imam sebagai pengarah ke Komisi B. Jadi mungkin Pak Ketua untuk membuka sidang. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kita di Komisi B yang bisa hadir bersama-sama dalam rangka menuntaskan program kita sebagai tanggung jawab. Ada 3 poin yang kita laksanakan. Pertama adalah evaluasi kualitatif laporan pertanggungjawaban, kemudian merumuskan garis besar program kerja BMPS masa bakti 2025-2030, dan ketiga merumuskan kebijakan anggaran BMPS nasional tahun 2025-2030. Ya, kita tentu saja tambah 1. Ada penambah belum? Masa halaman 63, halaman 63. 63. Maaf.
Itu yang kita bahas. Ya. Buku 2 halaman 63. 63. Ya, baik, makasih kita terima. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Komisi B segera kita buka. Baik Bapak Ibu, untuk Komisi B ini tertulis di halaman 6. Ya, itu ada ini Bapak bagian ya, pasal 8 itu Komisi B itu dengan bidang tugas mengadakan evaluasi kualitatif terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus BPS Nasional masa bakti 2018-2025, merumuskan garis besar program kerja BPS Nasional masa bakti 2025-2030, merumuskan kebijakan anggaran BPS Nasional tahun 2025-2030. Dan kita sudah diberikan bahan mulai dari halaman 17 ya, 18 dan halaman 20 berapa nih tadi saya udah lipat. Di halaman 3. 61 itu keputusannya Pak. Iya. Bahannya itu mulai dari halaman 63. Langsung bahas Tentang garis besar program kerja ya, dan anggaran Badan Musyawarah Perkumpulan Swasta Nasional. Jadi di sini nggak ada seragam Pak ya, izinnya. Nggak ada yang kita dikasih. 63 Bapak, 63 buku 2 halaman 3. Ya. Halaman 18 pasal 1 ayat 2 Komisi B dengan tugas mengadakan evaluasi kualitatif ya. Nah, mungkin ini di rancangan depan tidak ada ya, ini penjelasannya. Baik Bapak Ibu, jadi ada 4 tugas kita. Pertama, kita masuk ke laporan pertanggungjawaban yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum dan juga masing-masing kita juga sudah pegang. Kalau seandainya kita bacakan satu persatu juga membutuhkan waktu yang panjang, mungkin pada saat ini apakah ada catatan ya, atau ada koreksi, atau kita anggap sudah diterima. Karena nanti kalau Komisi B menyatakan diterima, berarti komisi lain tinggal ikutin. Ya. Terima kasih. Saya dari Jawa Barat. Untuk satu ini kita sudah dengarkan. Saya PJ dari luar, juga ada PJ dari pengawas. Jadi sekali. Dan tentunya itu sudah komprehensif. Saya kira itu setuju dengan yang disampaikan kata Jadi sekali pengawas. Artinya untuk satu ini kita anggap sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jadi sekali pengawas. Saya kira sudah selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin dari yang lain, silakan Pak. Saya Mas Tahu dari MPK. Tadi kami kualitatif, kita tahu khususnya masalah uang. Dasarnya sangat kualitatif apa? Bahwa itu uang adakah pemeriksaan? Kalau bisa, kalau dengan audit dari luar mahal, audit internal, apa dasarnya laporan keuangan itu bisa dibilang kualitasnya bagus tanpa cara? Karena apa? Karena saya lihat laporan
adalah kalau misalkan pemasukannya itu adalah merupakan hibah dari negara, ya berarti kita tidak perlu mempermasalahkan, kecuali keuangan itu berasal dari anggota, ya. Jadi kalau untuk masalah keuangan, kalau misalkan yang laporan keuangannya adalah bersumber dari anggaran bantuan pemerintah atau hibah, berarti pertanggungjawabannya itu tersampaikan kepada yang memberikan bantuan dan memberikan hibah. Silakan. Saya setuju dengan putusan dari MPK. Bisa dilihat di buku 4 itu laporan pengawas. Bisa dilihat di nomor 12, halaman 12. Saya sudah ada kesimpulan umum dari hasil pengawasan pengawas. Kita lihat di poin nomor 5 itu kelemahan yang ditemukan terutama pada aspek administrasi dan pendanaan. Namun dapat diatasi melalui kerja kolektif dan semangat pengabdian pengurus. Ditambahkan dengan yang MPK tadi. Untuk transparansi, jadi poin 5 ini kita tambahkan saja untuk adanya audit internal atas kinerja keuangan selama periode kemarin. Terima kasih. Oke. Jadi kembali Pak ya, artinya kita artinya laporan pertanggungjawaban pengurus 2018-2025 itu sudah dievaluasi oleh pengawas dan juga sudah disampaikan dalam laporan pengawas. Dan di sini kita kita tidak mengkoreksi laporan pengawas, kita hanya mengkoreksi laporan pengurus, ya. Dan apa-apa yang oleh pengawas sudah diberikan masukan, yang kita tinggal ngikutin, ya. Atau mungkin seperti penambahan tadi. Ini kan tadi kan gambaran saya tentang keuangan itu kan begitu. Kalau misalkan keuangan untuk menjalankan sesuatu itu berasal dari anggota, maka anggota berhak untuk meminta pertanggungjawabannya. Tapi kalau misalkan uang untuk menjalankan itu adalah dapatnya dari bantuan dan hibah, maka yang meminta pertanggungjawabannya itu adalah yang memberikan bantuan dan hibah. Ya, itu kita juga di sekolah-sekolah juga begitu. Kalau pemerintah daerah yang memberikan bantuan, maka kita melaporkannya ke pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat memberikan bantuan, maka kita harus melaporkan. Di sini pengurus hanya melaporkan ya secara kualitatif bahwa inilah keuangan yang berjalan selama ini. Jadi pada prinsipnya tadi catatannya kita laporan kita terima, tapi untuk keuangan perlu ditindaklanjuti, kan itu ya. Dan juga mungkin nanti akan menjadi catatan rekomendasi bahwa untuk kedepannya keuangan harus ada transparansi dan akuntabilitas. Ya, itu catatan kita. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Masukan dari yang lain? Mungkin Pak, maaf, yang tiba juga kita dikasih putusan, ada putusan yang dibaca pengawas. Jadi yang tiba juga ada pertanggungjawaban bahwa ini wujud dari negara kami pakai baik-baik. Kita juga ada ya. Terima kasih. Ya, di catatan kan tadi itu kan masih keuangan. Mungkin dari yang lain, Bapak Ibu? Cukup. Sebentar, itu dari Bu Sonia dari Metro. Tolong mic-nya. Secara empiris ya untuk pengurus sekedar tahu lapornya bahwa berapa sih hibah tiap tahun itu gitu aja. Jadi secara global itu sudah ada verifikasi dari pengawas gitu. Jadi kita hanya tahu aja kok, nggak sampai detail. Kecuali yang memang dari anggota gitu. Saya kira kuantitatif empiris itu penting sekali gitu, bukan hanya kualitatif ya. Kalau kualitatif kan bisa narasi, tapi kalau kita bicara empiris, bicara dengan karena ini ada kejujuran. Kita tidak masalah dengan uang hibah, nggak masalah. Itu silakan digunakan, tapi peruntukannya jelas gitu dan ada tim pengawas juga bisa meyakinkan kepada kami bahwa kejujuran dan akuntabelnya itu yang kita jaga. Terima kasih.
Tapi yang hasil keuangan ini hanya dari baju Pak. Hanya ada 2 poin. Itu hanya berapa juta aja. Dan kemudian hibah dari BPK ini. Itu gedung itu baru diperbaiki semua Pak. Dan memperoleh satu tempat di sana itu agak susah sekali. Semua banyak yang minta, tapi kita diperhatikan. Oleh karena itu saya pendapat laporan pengawas sudah disampaikan semalam. Dan sebenarnya kalau pengawas mau jujur itu atau apa dari Ibu yang kita mesti mengapresiasi di dalam masa kesulitan itu pun pengurus bisa begitu lincah, bisa mendapatkan pencapaian yang sampai saat ini kita semua bisa nikmati. Saya tidak menuntut kepada pengurus, tetapi pengawas melihat sedemikian di dalam keadaan yang sulit sekali, melewati COVID, melewati pemilu, kemudian baru 1 tahun PPMS ini sudah begitu majunya. Dan kita, ya saya pribadi itu mau mengapresiasi hal itu, sehingga semalam juga ketua pengawas menyatakan bahwa yang kalau bisa diterima ya udah maksud itu semacam mau mengajak kita bagaimana kita mengapresiasi akan apa yang sudah dicapai. Begitu aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Jadi dari Romo itu masukannya bahwa sajian laporan yang sudah disampaikan ya oleh pengurus itu diterima seutuhnya. Jadi artinya kan dan terima seutuhnya dan seharusnya memberikan apresiasi. Ya. Jadi tidak perlu dengan catatan. Ya. Ya paham Romo ya. Ya. Jadi kan tadi ada usulan ya kan kita tak perlu usulan yang banyak. Jadi makanya tadi ada jadi usulan tadi diterima pengurus dan pengawas dan saya garis bawahi bahwa laporan pengawas kita tidak perlu mengomentari karena itu artinya yang kita komentar itu hanya pengurus. Kemudian ada tadi usulan diterima tapi dengan catatan tentang keuangan. Kemudian dari Romo ada usulan juga bahwa diterima tanpa syarat. Jadi artinya WTP wajar tanpa pengecualian. Ya. Mungkin dari Pak ya. Baik, terima kasih pimpinan sidang terpilih yang saya hormati. Saya juga sepakat bahwasanya laporan bertanggung jawab dari pengurus ini ya itu kita terima walaupun ada catatan. Cuma dalam ini saya juga ingin menambahkan sesuai juga dengan spirit yang disampaikan oleh Wamen de Dasmen kemarin dan juga yang disampaikan oleh Gesau bahwasanya pemerintah dalam ini Kementerian Pendidikan berencana untuk akan merubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Nah, sehubungan dengan laporan disampaikan Ketua Umum kemarin, kita perlu mengapresiasi Ketua Umum bahwasanya begitu besar sumbangan dia terhadap LPS ini, tapi itu masih belum optimal. Nah, itu saya ingin menambahkan karena akan ada perubahan undang-undang ini, yaitu dalam juga meningkatkan ya kualitatif dari laporan ini. Jadi dalam ini perlu rasanya kita BMPS bermunas sekarang ini untuk menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran yang kaitannya erat dengan laporan pertanggungjawaban urusan. Itu dalam undang-undang Sisdiknas saya coba baca. Itu entry point ya, itu masuk kita untuk bisa berkontribusi dan berikan sumbangsaran kepada pemerintah oleh Kementerian Pendidikan. Itu ada 6 bab, 5 bab dan 6 pasal. Jadi kita coba diuji 6 bab itu adalah mengadakan evaluasi ada bab 1 tentang ketentuan umum itu masyarakat. Izin Pak, kita
fokus di komisi B. Kalau rekomendasi itu ada nanti di komisi C, Pak. Jadi Bentar. Ini kaitannya dengan laporan pertanggungjawaban pengurus tadi. ya. Kita ingin menambahkan saja, ya, ini menambahkan. Nanti komisi B, kebetulan saya di komisi B, nanti boleh ini kita pakai pokok-pokok pikiran. Tapi ini perlu saya sampaikan di sidang ini. Ya. Dan ini juga ada kaitan tadi dengan persoalan pendapatan. Pendapatan ini kalau saya melihat sebuah organisasi besar tingkat nasional, cuma perputaran uangnya di bawah 1 miliar, kemudian lebih banyak juga jualan batik, ini kan memperhatikan kita. Jadi yang akan saya sampaikan ini kaitannya juga ada dengan itu. Dan kita bisa ya untuk mendapatkan pendapatan lebih besar lagi kalau kita mampu dan mau dan bekerja keras untuk bagaimana kita secara aturan main itu bisa diakui. Contohnya di pasal ini tentang ada akreditasi. Bagaimana kalau akreditasi itu setiap akreditasi, setiap yang kamu akreditasi atau reakreditasi itu harus ada rekomendasi atau izin dari BMPS. Artinya secara tidak langsung anggota yang akreditasi dia wajib membayar iuran. Kalau iuran ini sudah terkumpul dengan banyak seluruh Indonesia, saya pastilah pendapatan dari BMPS akan meningkat. Ini. Jadi oleh karena itu pasal-pasal ini nanti saya sampaikan di sini, nanti mungkin di pokok-pokok pikiran juga boleh. Jadi oke, Pak, itu nanti memang ini kan juga menjadi tugas kita, yaitu sebenarnya kan poin kedua itu, Pak. Itu poin kedua dari tugas kita. Sekarang kan kita baru bicara di poin pertama. Poin kedua itu adalah merumuskan garis-garis besar kebijakan program kerja dan kebijakan anggaran. Jadi yang Bapak sampaikan tadi itu nanti ini masuk poin kedua, Pak. Jadi kita catatan. Jadi nanti kita minta dari Bapak, nanti akan kita sampaikan di dalam laporan komisi tentang yang poin kedua. Nah sekarang kita di poin ke-1 dulu nih. Poin ke-1 ini kan tadi ada dua yang berbeda. Satu dengan diterima dengan catatan, satu adalah diterima tanpa catatan. Silakan, Pak. Ya, tolong ditambahnya. Ya, terima kasih. Poin aja lah, Pak Ketua, anggotanya. Ini tugas nomor 1 ya, tuntas dulu dan tidak banyak bertele-tele. Kita waktu sangat terbatas. Saya rasa saya maaf dari Jawa Tengah kawan kami terima karena itu sudah dipaparkan di pleno. Ketika itu bahkan evaluasi sudah menampilkan beberapa gagasannya. Hanya saja mungkin maaf ini satu rincian tentang di sini kan pengeluaran 3 tahun terakhir gitu. Tahunnya tapi tertulis 2018, 2026 itu aja, mungkin barangkali keterangan notnya itu saja gitu. Saya rasa ya maklumi itu aja yang tertulis gitu. Yang lain kami terima karena sudah begitu disampaikan dalam forum yang umum gitu. Nah, sedangkan yang tadi Bapak Museu itu bagus sekali tapi nanti menginjak program yang kedua. Saya rasa itu aja kami terima dengan tidak ada syarat, hanya menjelaskan itu saja, Pak. Tahun yang ke-18 sampai 25, cuma di sini ada kata-kata 3 tahun terakhir gitu aja. Gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin untuk itu saya mungkin bisa sedikit jelaskan ya, kan kita tahu dari munas kita di Rantai Toraja bahwa kisah ini kan melanjutkan ya. Jadi memang periodenya 2018-2023. Di 2020 kita dilanda COVID ya, pada saat COVID itu ketua umum kita istilahnya dipanggil yang maha kuasa sehingga dilakukan istilahnya rapimnas luar biasa sehingga kiri sahur ya. Jadi itu saja, Pak ya. Tapi artinya pada intinya bahwa untuk yang yang pertama untuk laporan pertanggungjawaban pengurus masa bakti 2018-2025 itu kita sepakat diterima tanpa pengecualian. Silakan Pak Ketua. Baik ya, yang kita diskusikan seperti itu. Ya, alhamdulillah kita sudah sampaikan semua. Kita terima laporan pertanggungjawaban pengurus. Baik, kita bagus, semakin cepat semakin bagus. Kita langsung kepada inti merumuskan garis besar program kerja BMPS nasional
Masa Bakti 2025-2030. Ini penting sekali. Masuk kebijakan anggaran. Kita sedang masuk pasal 60, halaman 63. Ya, jadi Bapak Ibu, mungkin yang sudah disampaikan Pak Is tadi, mungkin bisa nanti kita sampaikan Pak, yang catatan tadi untuk tentang kebijakan program kerja dan kebijakan anggaran. Ya, jadi catatan tadi kita berharap. Kemudian juga mungkin pada kesempatan ini kita juga minta masukan dari anggota Komisi B ini. Dari laporan yang kita sampaikan tadi, Robo sendiri mengatakan dengan kondisi ini kan kita mengapresiasi ya pengurus yang bisa mampu menjalankan, karena kita tidak mempunyai anggaran tetap income-nya, sementara outcome-nya harus dikeluarkan. Ya, contohnya misalkan di kesekretariatan itu harus dijalankan, itu kan dari mana? Nah, untungnya bendahara kita yang kemarin ini sangat piawai Pak, ya, sangat piawai ya. Dan mohon maaf ya, itu juga terjadi di daerah, di kota kabupaten ya. Jadi kadang-kadang yang pengurus kita untuk operasional kita juga harus keluarin gitu, ya. Jadi sehingga teman-teman itu kadang-kadang malas, udah korban pikiran, udah korban tenaga, korban uang lagi. Yang diurus nggak mau ngurusin gitu, padahal kita kan ngurusin orang lain, gitu ya. Nah mungkin kita memberikan rekomendasi dari pengalaman yang ada di daerah kita masing-masing, akan kita sampaikan dalam rekomendasi kebijakan keuangan untuk pengurus yang akan datang. Bagaimana menggali sumber dana? Kalau seperti yang kemarin yang disampaikan oleh Kisaur di dalam laporan beliau, bahwa nanti ada kebijakan regulasi dari kementerian yang melibatkan BMPS, maka itu nanti saya yakin ya BMPS akan punya anggaran gitu, kan itu. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan sekolah swasta itu harus melalui BMPS. Dan juga yang saya ketahui kan di pusat itu kan ada iuran dari provinsi Bu ya, anggota ya, tapi itu juga nggak jalan ya, nggak semua gitu ya. Termasuk juga di provinsi. Provinsi itu kan dapat iuran dari kota kabupaten. Nah kemarin waktu kita Muswiluk di Jawa Barat juga, dari 27 kota kabupaten se-Jawa Barat itu yang bayar iuran cuma 7 kota kabupaten. Tapi alhamdulillah pengurusnya tetap jalan. Jadi mungkin masukan dari Pak Is nanti kita akan sampaikan Pak ya. Ada masukan yang lain yang perlu kita sampaikan, silakan. Kita merasakan sangat panitia mempersiapkan secara matang, bahkan semuanya sudah diberikan, kita dimanjakan Pak. Setuju Pak ya? Tepuk tangan untuk peserta Pak, untuk panitia Pak. Kita peserta dimanjakan sekali Pak. Sampai kemudian untuk Komisi B itu sudah ada bahannya, gitu. Jadi saya lebih setuju pembahasan itu bisa nanti. Tapi pimpinan sidang harus mengarahkan bahwa yang kedua ini adalah tentang GBPKA, gitu. GBPKA berarti pertama adalah tentang program kerja dulu, baru kemudian anggaran. Yang disampaikan oleh pimpinan sidang tadi itu adalah anggaran. Saya kira nanti. Nah, kembali ke program kerja, Bapak bisa melihat di halaman 64. Saya dari Cianjur, Jawa Barat. Ini sudah luar biasa. Tinggal tugas kita di Komisi B adalah menetapkan presentasi KPI. Karena KPI-nya ada yang dikosongkan. Jadi sepertinya panitia itu memberikan celah peluang kita untuk berpikir. Kira-kira KPI-nya berapa persen? Contoh, itu ada di halaman 65 ya. Nah, halaman 65 contohnya di SDM dan mutu pendidikan yang memang sangat kita butuhkan, Pak. Di situ KPI-nya berapa guru tersertifikasi untuk 2025-2030. Kemudian berapa sekolah yang memiliki sistem KNI. Kemudian jumlah sekolah modelnya itu berapa
per sekolah. Kemudian juga di halaman 66-nya itu juga ada presentasi KPI yang belum diisi juga. Contohnya di penggalangan, kemandirian dan pengendalian dana. Itu ada KPI-nya yang masih kosong, corpus endowment, indikatif target sekian persen. Jadi saya kira cukup dengan menambahkan berapa persen yang kita sepakati, itu sudah selesai untuk yang pembahasan tentang program. Baru kemudian kita lanjut ke anggaran nanti, Pak. Saya kira itu akan jauh lebih efektif, efisien, sehingga komisi ini akan segera mungkin kita selesaikan dan kita kembali ke Garuda sana, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ini cukup. Ya sebentar, ini sebenarnya mati dan manjakan. Di garis-garis besar halaman 63 sampai 67 kan sudah ada. Tinggal kita mempertajam, membedah masalah ini, ada tambahan apa kan itu sebenarnya. Itu tidak menambah pikiran saja sebenarnya. Karena kita bersama makanya perlu sidang komisi. Ya, mungkin ada. Terima kasih Pak masukannya. Saya lihat saja di buku itu tinggal nama-namanya lagi. Ya, itu aja lagi. Siap, terima kasih. Sedikit, saya sependapat boleh sampaikan. Pertama, kita sudah satu paket ya. Ada satu sisi apa yang disampaikan tadi betul dan baik, tapi adanya pada masa selanjutnya. Karena ini sudah ada draft, kita buat saja kesepakatan bidang ini berpoin berurut tentang program tadi sejak halaman 63. Itu saja satu persatu. Jadi kalau loncat nanti balik lagi begitu. Kita sepakati membahas berdasarkan konsep yang ada. Terima kasih banyak kepada ya. Jadi saya kira kita bisa membahas satu persatu sesuai dengan kebutuhan sehingga hasilnya itu kan jelas. Jadi yang sudah kita bahas kita ketuk dan selanjutnya bahas yang sudah berikut. Saya setuju dengan yang tadi sependapat. Terima kasih. Oke, mungkin sekretariat itu bisa tanyakan ya, sudah ya, yang garis-garis besar. Sudah ada ya di layar yang halaman 63. Ya. Nah, seperti yang disampaikan dari teman kita dari Cianjur tadi, ada yang masih kosong. Mungkin ini yang perlu kita isi ya. Jadi kalau misalkan B ini garis-garis besar ada satu pendahuluan, permasalahan inti, visi, misi, tujuan, analisis SWOT ya. Kemudian implikasi ini sudah juga cukup bagus. Kemudian garis-garis besar program kerja bidang strategi ya. Kemudian SDM dan mutu, kemudian kerjasama informasi dan komunikasi, kemudian penelitian dan pengembangan, penggalangan dan kemandirian dan pengendalian dana. Nah, ini kan KPI-nya kan memang belum masih dikosongkan ya. Nah, mungkin ini yang kita fokusnya ke situ. Ya, kita fokus ke situ. Apa masukan yang akan kita berikan? Kalau yang lainnya seperti sampaikan tadi, kita memang cukup dimanjakan, semuanya sudah. Dan ini juga hasil pemikiran para pimpinan kita yang hebat-hebat ya, dan saya yakin mereka itu sampai sehari itu 28 jam kerja. Karena saya tahu persis waktu saat Muswillu Jawa Barat, Pak Iwan mukanya kusut banget pas tadi ketemu saya di sini cerah. Nah, berarti bebannya udah lepas gitu kan, ini udah jadi. Gitu. Ya mungkin itu Bapak mungkin 63, 64 yang di halaman 65 tentang SDM ya. SDM nih. SDM dan untuk pendidikan, kemudian biayanya itu adalah berapa target untuk berapa persen ya target guru sertifikasi, kemudian berapa persen sekolah memiliki sistem QA dan berapa jumlah sekolah model. Ya, silakan. Tolong panitia. Baik, terima kasih. Sebelum ke halaman 65 yang mengenai SDM, saya dari Sulawesi Selatan, saya jauh-jauh ke sini dengan membawa satu usulan, Pak. Mungkin kita semua pernah mengingat yang program Impasing. Impasing itu adalah penyetaraan tunjangan guru swasta dengan guru ASN.
Mungkin ada item di sini yang bisa kita kembali mengusulkan agar inflasi itu kembali diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Terima kasih. Apakah masuk di poin 5 yaitu tujuan strategis atau masuk di SDM mutu pendidikan? Terima kasih. Silakan. Tolong panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Basri Pak dari BMPS Sumatera Utara, Ketua PJU Pembinaan Organisasi BMPS Kabupaten Kota. Saya membaca sebagian besar dari program ini sudah sangat ideal Pak. Malah agak-agak curiga tidak akan tercapai gitu ya kan. Sangat padat dan sangat ambisius untuk mencapai itu. Tapi itu mudah-mudahan saja bisa dilakukan. Yang kedua, kita bicara tentang pencapaian 5 tahun ke depan yang dilakukan oleh BMPS pusat, gitu kan? Tentu kita akan sangat ideal kalau pimpinan pusat hadir di sini untuk menjelaskan program itu ketika kita mengejarnya lagi, sehingga kita percaya target-target yang ditawarkan ini lebih rasional, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita sepakat, kita ikut bertanggung jawab, tapi kenyataannya kita tidak bisa berbuat karena kita di daerah, di wilayah. Itu satu catatan. Yang kedua, dalam forum ini kita akan memutuskan masa depan BMPS ya, 5 tahun ke depan. Idealnya instrumen yang ada dari pengawas maupun pengurus itu ada mendampingi kita dari pusat. Mudah-mudahan ada. Kalau tidak, patut kita mintakan salah satu dari mereka. Sehingga kalau ada pertanyaan, ini kan kita belum analisis ini. Kita baca secara sekilas saja setiap program ini. Misalnya capaian tentang SDM guru ini, mana mungkinlah bisa diprediksi oleh pusat, karena guru ada di daerah. Apakah dana PIS-nya sudah tercatat betul? Apalagi guru. Sekolah-sekolah swasta saja pun bisa kita catatkan dengan baik di data PIS yang di BMPS pusat ini sudah ideal. Apalagi guru. Nah, bagaimana mungkin kita ingin memproyeksikan berapa persen guru yang bersertifikat itu? Dia harus melalui proses, kalau yang belum masuk Dapodik, dia harus masuk ke NUPTK dulu, lalu dia harus ikut PPG dulu, baru mendapatkan sertifikasi. Jadi ini mungkin tidak pada tempatnya kita yang menargetkan, karena ada organisasi profesi mereka. Apakah bukan ini bagian dari tugas PGRI? Sehingga mereka dikasih tanggung jawab juga. Kita tidak usah memprogramkan guru, tapi melembagakan organisasi BMPS itu saja bisa eksis, bisa menaungi sekolah-sekolah swasta dengan baik, lalu menggerakkannya agar kepala sekolah bisa bergerak dengan maju dan cepat. Intinya Pak, intinya saya ingin pertanyakan program ini sudah sejauh mana rasionalitasnya, ya, itu ya, intinya. Tapi kalau saya mau beri saran, boleh juga kan Pak? Ya, apakah tidak sebaiknya dihadirkan oleh pimpinan pusat BMPS itu? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sebentar Pak, sebentar ya. Jadi begini Pak, ini program, rancangan program ini kan sudah disusun oleh SC Pak. Itu yang pertama ya. Dan SC itu tidak satu orang, tim. Kemudian yang pertanyaan Bapak bahwa kita seharusnya kita didampingi Pak. Pak Imam dan Bu Enggar itu adalah pengurus pusat yang menjadi fasilitator atau pengarah untuk komisi B ini, ya kan? Dan jadi setiap apa tadi kan Pak Imam kan menyampaikan kita sudah ada Pak. Kalau untuk menghadirkan pengurus secara keseluruhan, karena ini yang menyusun ini bukan pengurus tapi SC, ya. Dan ini yang akan kita jadikan rekomendasi program kerja untuk pengurus yang terpilih pada periode 2025-2030 depan. Tercapai atau tidak nanti kita bahas di saat LPJ 2030, kan gitu. Nah, kemudian seperti tadi untuk sertifikasi kan kita hanya mencantumkan, kita berharap BMPS mendorong misalkan 50% selama 5 tahun guru tersertifikasi, atau kita targetkan minta 100% gitu. Karena sekarang pun sudah berjalan.
Ya, kemudian yang Bapak bilang tadi menjadi tanggung jawab Pak Geri, setahu saya di Indonesia itu ada 7 organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah, bukan hanya PGRI, ya kan? Jadi kita nggak bisa tahu PGRI tolong data guru, nggak bisa Pak, karena organisasi guru yang diakui oleh negara itu ada 7. Kan nggak mungkin juga kita mengumpulkan ke-7-nya. Ini adalah yang kita pikirkan lah guru-guru kita yang ada di perguruan. Kalau saya sih menargetkan 5 tahun ke depan harus 100%. Jadi guru yang mengajar di sekolah swasta itu dibantu oleh pemerintah melalui sertifikasi. Nah sekarang kita sepakatkan nih untuk menargetkan pengurus selanjutnya itu harus 100% guru swasta harus bersertifikasi. Nah seperti yang Bapak sampaikan tadi kan guru kita itu untuk mendapatkan sertifikasi kan ada proses. Mereka harus mendapatkan NUPTK dulu. Untuk mendapatkan NUPTK itu mereka minimal 3 tahun. Kalau dulu kan 5 tahun. 5 tahun mengajar di swasta baru diberikan SK guru tetap baru bisa diusulkan. Kalau sekarang sudah turun, cukup 3 tahun sudah bisa GTY. Kedua lah, turun lagi Pak. 2 tahun GTY bisa NUPTK dan bisa sertifikasi. Nah untuk guru itu yang perjuangan yang paling bagus itu saya lihat itu adalah bagaimana dengan Permendikbud nomor 1 2025 itu Pak. ASN boleh di swasta. Artinya apa? Itu. Jadi kan itu kemarin sudah disampaikan. Jadi maksud kita Pak ini di SDM ini berapa kita mau usulkan untuk menjadi program pengurus berikutnya? Pertama, persentase guru sertifikasi berapa? Sekolah yang memiliki sistem kayak berapa? Dan yang sekolah model berapa? Pimpinan sidang. Silakan Pak. Ya, jadi ini semakin melebar dan tidak tentu arah. Ya, pertama saya ingin kritik ya. Kita sudah menuju pimpinan sidang, ada sekretaris, ada anggota. Kita harus paham juga tentang tata tertib bersidang. Ketok 3 palu itu kapan dilaksanakan? Ketok 1 palu itu kapan? Nah ini saya melihat pimpinan sidang tadi mengetok 3 palu pada hari itu satu kali saja. Itu seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya mengesahkan ayat per ayat, bab per bab cukup 1 kali ketok saja. Terus pimpinan sidang memberikan wewenang tanggung jawab memimpin sidang itu harus disampaikan di forum. Ya kan saya melihat ini sekretaris yang paling banyak berbicara. Mestinya pimpinan sidang itu yang paling banyak berbicara gitu kan. Nah, berbicaranya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Baca saja itu bab per bab disahkan, ditawarkan kepada forum, apakah setuju, selesai. Sampailah kepada yang lain. Seperti tadi disampaikan ada regulasi yang belum ditetapkan. Jadi kita berurut Pak. Selesai kita acara kita pada hari ini, ya kan, tidak berlama-lama kita. Tadi disampaikan panjang lebar, ngapain gitu kan? Jadi Bapak sendiri yang memancing kita untuk berbicara panjang lebar. Saya kira ini akan memakan waktu lama. Jadi saya minta pimpinan sidang harus tegas dalam hal ini. Sekretaris hanya mencatat, kecuali kalau pimpinan sidang memberikan kesempatan itu kepada yang lain. Jadi itu Pak, mohon untuk ini kita taati tentang tata tertib bersidang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, ini sebenarnya kan ini guna kita bersama, saling mengingatkan. Ya, baik. Saya pimpinan sidang, terima kasih atas koreksinya. Mungkin karena semangat tadi 3 kali terketok, mohon maaf. Ya, ADRT 1 kali. Ya, saya mohon maaf, terima kasih masukannya Pak, cukup berharga. Baik, kita lanjut ke halaman 65. Izin Ibu, supaya cepat ya. Sambil ke situ tadi ada masukan dari rekan kita itu impasing. Ini perlu juga kita pikirkan. Ya, karena guru-guru di swasta ada impasing. Disetarakan ya pangkatnya ada 3B, 3C, 3A ya, 3A, 3B, 3C, ada impasing. Mungkin dicatat dulu Pak. Ya, pasti saya jelaskan. Kita dibagi 3 komisi dan kita tidak berbicara tentang tadi. Impasing
Oleh karena itu relevansinya pada ada komisi lain. Komisi kita melihat draft yang ada, kita buat berurut mana yang kita setujui dan diselesaikan. Tidak berurusan pada yang lain. Begitu juga yang tadi disampaikan, bagaimana forum ini mengevaluasi minta pendapat, itu pun nanti diadopsi pada forum paripurna. Jadi kita sekarang ini cukup membahas draft yang ada sehingga tidak bertele-tele. Draft ini pada waktunya kita sodorkan di paripurna, maka paripurna yang paling berhak nanti, termasuk usulan tadi. Kalau memang mau dievaluasi tentang keuangan dan sebagainya. Tapi saya ingatkan, in-passing dan sebagainya itu adalah rekomendasi eksternal yang ada pada komisi yang lain. Paham maksud saya? Terima kasih. Lanjut, per poin saja sehingga tidak balik lagi. Terima kasih. Ini gunanya pengen ini selesai. Iya. Karena betul nanti ada sidang paripurna nanti kan. Jadi apa? Baik Pak, itu lebih cepat saja ya. Kita minta tanggapan di KPI. Berapa persen guru terverifikasi? Ya. Ya. Silakan. Ibu dari kalau idealnya yang memang harus 100%, tetapi dalam melihat bagaimana setiap kali kita ada yang baru dan untuk waktu 3 tahun tadi, kalau kita bisa mencapai 80% itu sudah prestasi yang bagus, apalagi kalau itu menyangkut seluruh Indonesia. Oke, 80% negeri itu swasta. Swasta ya? Lebih tekankan swasta. Ya, terus untuk yang kedua saya tidak terlalu paham, tetapi untuk jumlah sekolah modern, kalau minimal di satu provinsi itu ya ada satu sekolah modern, itu kan sudah bisa menjadi model untuk di PMPS provinsi, wilayah atau PMPS kabupaten kota. Supaya bisa juga di kabupaten kota, tapi minimal di tiap provinsi itu ada satu model. Ya. Karena banyak juga yang BMPS-nya kan baru tadi yang disebut oleh dalam laporan kan sudah dari sekian sekarang sudah bisa jadi 30, itu kan sudah ya. Terima kasih. Oke, saya ulangi lagi supaya cepat ya. Minimal 80% tersertifikasi guru swasta. Setuju? Nah, selesai, itu saja lah. Ya, kemudian sekolah model 1 per provinsi. Setuju? Selesai, itu aja lah. Ya, 80% guru swasta tersertifikasi. Ya, oke sebentar. Ya tadi sekarang berapa persen sekolah yang memiliki sistem quality insurance ya? Ya quality insurance. Ya. Gimana, Bro? Ini kan quality insurance ini. Berat betul, berat. Quality insurance berat. Sekolah saya juga quality insurance. Ya susah betul. Oke, 25. Ya, isu orang isu pokoknya isu 25%. Oke? Siap. Setuju? Oke. Beres.
Penting ya. Indikatif target 25%. Korpus Indomen bagaimana? Ada masukan? Atau tidak paham? Oke, silakan Bapak. Nanti ada masukan. Ya. Izin perintah dari Cimahi, Jawa Barat, Ketua. Ya sebelumnya tanpa mengabaikan tadi arahan dari pengawas yang sebelumnya, memang untuk apa yang sekarang ini kita lakukan tadi kayak Pak Dari kan menanyakan kalau kita lihat ada visi berkeadilan ya sebetulnya, tanpa mengurangi rasa hormat tadi teman-teman kan bertanya pasti seperti apa, nggak boleh dibahas di sini, oke ya. Di lapangan juga ada teman-teman tadi, ada yang guru ngaji, ada guru shadow teacher, ada pedagodi, kesejahteraannya seperti apa, nggak boleh dibahas di sini juga, oke ya. Padahal visinya berkeadilan gitu ya. Nah, ini kok nggak boleh dibahas? Saya lihat di visinya pun nggak ada tuh tentang konsep berkeadilan yang lebih mungkin gitu ya ke arah sana. Katanya payung swasta gitu ya. Nah ini aja pertanyaannya itu satu. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, poin nomor 2 SDM dan untuk pendidikan Pak Ketua. Meskipun sudah diketuk tadi saya sudah racun duluan sebetulnya. Apakah boleh menambahkan? Apakah ini harus nggak boleh direvisi gitu ya? Nah, seperti itu. Usul menambahkannya, kalau kami lihat Pak Ketua ingin bagaimanapun ujung tombak sebuah sekolah ini ada di kepala sekolah. Ya, yang kami selalu bentrok dengan pengawas dinas pendidikan, gitu ya. Bagaimanapun sekolah swasta ini membutuhkan yang namanya kaderisasi ya. Selain masalah P3K dan sebagainya, kita butuh kaderisasi. Nah, mungkin kita harus jadi kepala sekolah. Yang jadi permasalahan di lapangan ini, bagaimana begitu minimnya wadah-wadah untuk pembekalan kompetensi untuk calon kepala sekolah, gitu ya. Nah, apakah boleh ditambahkan tidak hanya guru saja, tapi bagaimana BMPS ini bisa menjadi wadah yang strategis dengan jejaringnya, bisa menjadi wadah untuk para calon kepala sekolah swasta agar menjadi sekolah yang unggul, bersaing, mandiri, dan selanjutnya ya baik-baik. Baik, siapa yang ingin kami tambahkan kalau boleh tambahkan? Poin mana Pak ditambahkan? Oke, kita tambahkan. SDM dan untuk pendidikan Pak. Baik, terima kasih. Dari Cimahi kita tambahkan di poin SDM tadi ya. Yes, di poin SDM tambahannya bahwa perlu juga diperhatikan UKS kepala sekolah. Ya kan UKS ya, pelatihan kepala sekolah untuk melakukan UKS gitu ya. Ya ada skill-nya disiapkan juga. Ya, masa kita tidak terlepas dari kaderisasi terus ya. Ya, boleh saja asal nggak boleh. Nanti kan ada yang boleh lanjutkan nanti ya. Oke, di forum nanti. Kemudian apakah tidak berkeadilan? Itu kami tidak bisa menjawab ini. Siap. Ketika itu ya, tidak ranahnya kami itu menjawab yang berkeadilan di sini. Ya, nanti kita tanya belanda pas di forum nanti berapa lama di lokal yang satu lagi nanti ya. Oke. Ya. Baik. Bapak Ibu hadirin ya. Kita kembali ke topik tadi. Ini indikatif target 25%. Nanti kita bertanya orang punya pengalaman dulu. Kalau kita tidak punya pengalaman, tidak bisa jawab. Ya. Teman kita sudah punya pengalaman Pak ya. Oke Pak. Oke Pak. 25%. Maka sini semuanya ISO ya. Siap paham itu. Rasio pendanaan mandiri 10%. Bapak Ibu hadirin. Ada komentar? Setuju? Oke. Oke. Sebelum saya ke depan. Artinya BMPS kalau misalnya itu rasio pendanaan mandiri 10%, oke satu Indonesia ya. Artinya BMPS mau memplot nih, BMPS nasional mau memplot. Provinsi Jawa Barat 1,
ya, yang harus sekolah itu, yayasan itu dananya mandiri. Yayasan nggak mau. Ya artinya pendanaan mandirinya 0%. Kan kita kembalikan. Kalau 10% apakah ada? Ya oke. Kalau di kota Sukabumi ada, saya dari kota Sukabumi. Di kota Sukabumi ada penabur. Penabur tidak menerima BOS. Kalau ukurannya pendanaan mandirinya tidak menerima BOS. Baik, oke Pak ya. Nah ini kita kan skala nasional. Mungkin di Jakarta banyak teman-teman yang hebat sekolahnya, bolanya besar, tak mau dia kemarin nabos Pak. Karena sulit. Ada 16 atau 19 macam itu kan. Ya banyak itu yang tak mau. Tapi kalau di daerah kan, untunglah ada bos, kita bantu sekolah itu. Makanya karena ini nasional, ya kita cukup saja 10%. Setuju? The next, lanjut. Tetap dulu Pak, kali. Oke. Ditahan belakang saya. Sudah selesai. Bawa lagi. Oke. Stop. Ke atas, perlu. Ini yang 3 ya. Nomor 3, alokasi persentase indikatif dapat disesuaikan sesuai kapasitas pendanaan. SDM dan mutu pendidikan 20%. Sesuai dengan anggaran pendidikan 20%. Saya rasa sudah bagus 20%. Iya kan? Itu di perlu ditanyakan. Cukup 20%? Masakan tidak ada korupsi kan, aman kan? The next, B, penguatan kelembagaan dan keanggotaan 15%. Ini untuk kedepannya. Dikurangi, ditambah ini penguatan kelembagaan dan keanggotaan kita BPS. Ya. Ini rasio ini sudah dihitung mungkin Pak. Kayaknya begitu Pak. Karena sudah ditebakkan. Ya, setuju aja. Ciri-ciri itu ditebakkan. Jadi nggak usah dibahas lagi dah. Ya. Setuju aja Pak. Tetap aja Pak. Oke, kita amankan Pak. Setuju ya? Setuju ya? Sip, lanjut. Ini 4 ya. 4 sama kita lihat 4 sumber pendanaan strategi dan diversifikasi. Iuran anggota, kontribusi periodik berjenjang, pendapatan basis. Ada komentar? Cukup. Kontrak kerjasama yang kita dan honor. Maksudnya Pak? Maksudnya gimana Pak? Ya kan sudah pendanaan dari pemerintah, dari iuran gokak, ya kan? Kalau bisa nanti dari dana aspirasi DPR, bisa juga gitu kan? Begitu, penjualan baktik, bisa juga tuh. Oke, ini sudah hebat sebenarnya, tinggal baca aja ini. Ya, sudah, nomor 4 ya, oke? Lanjut. 5, mekanisme pengolahan keuangan. Penerapan sistem akuntansi keuangan yang standar, misal menyesuaikan PSAK atau standar akuntansi yang relevan dan buku besar digital. Itu saja begitu. B, pembagian akun. Dana terikat program PS, dana tidak terikat. Tentu ya. Laporan triwulan dan tahunan sudah pasti ya. Oke. C, audit eksternal tahunan. Ini tebal juga di umumnya. Audit eksternal tahunan. Laporan audit dipublikasikan. Itu ya, setuju ya. Kebijakan prosesmen transparan dan tender untuk pengadaan. Jawab. Sudah. Sakit. Kebijakan delegasi tanda tangan dan persetujuan anggaran itu ya. Oke, oke. Lanjut 6. Pengendalian dan evaluasi anggaran. A. Evaluasi program independen mid-term 2027 final 2030. Itu ya.
B. Dashboard keuangan kerja yang bisa diakses pengurus atau publik. Oke, 6 selesai. C. Roadmap. Nah ini udah tebal semua ini. Itu saya bacakan lah, kalau ada tanggapan saja tambahan. Sudah ya. Oke. D. Dia sudah tebal juga nih. QA ya. Ya, QA tapi 25%. Yang quality insurance, ISO. Ya, 25%. Baik, terima kasih. Ini kalau anak muda ini kan cepat ini kan. Iya. Siap, terima kasih. Lanjut ke bawah. Linda. Sudah selesai bentuk. Belum. Ya, ini saya bacakan penutup saja, tapi belum ditutup. Siap. Silakan Pak Iwan ini. Ini Pak Iwan ini pengawas di BPS Sumatera Barat. Aku sama dia ada pengawas. Mantan. Jadi sebelum ditutup, tadi saya kan mencoba mengusulkan tentang perubahan amandemen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sedisnas yang disemangati oleh Amen kemarin. Nah, saya melihat di sini ada poinnya yang kita bisa masuk di komisi B ini. Mundur ya pimpinan sidang. Itu tentang mana ini? Halaman 66 tentang advokasi. Apa ini kan tadi terjadi. Nah, ini demi kepentingan kita bersama ya. Jangan mundur, Pak. Tidak. Sebelum sampai kesimpulan ya, kita kan bermusyawarah ya. Oke. Bukan, ini sudah disahkan. Tidak, belum, ini masalah advokasi. Saya mau sampaikan gitu ya. Ya, dia ingin menyampaikan saran kita terima. Iya, saran disampaikan Ya. tadi kan belum semuanya terungkapkan. Ya. Nah, untuk bagaimana supaya legitimasi BPS ini kuat, kita harus masuk dalam sistem ya. Dalam peraturan atau dalam undang-undang kita harus memberikan masukan kepada pemerintah. Jadi disinilah tujuannya tadi di advokasi. Di komisi B ini di advokasi kita bisa masukkan itu nanti mungkin dibentuk timnya. Jadi di advokasi ini dalam perubahan itu ada 6 bab saya baca di Undang-Undang 20 tentang Sedisnas ini dan 6 pasal, 5 bab 6 pasal. Oleh karena itu pemahamannya masalah advokasi, masalah aturan-aturan ini perlu dibentuk tim ad hoc-nya. Jadi kita mengusulkan di sini di situ. Itu tidak dibahas. Nanti mungkin tiap tahunnya yang membahas. Cuma kita memberikan masukan. Ada 5 bab dan 6 pasal. Itu menambah legitimasi kita dan menambah penempatan dari kita yang lebih terstruktur dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Iwandi. Pak Iwandi ini beliau pengawas BPS Sumatera Barat, mantan ketua BPS ya, orang sesepuh ini. Ya, kita semangat beliau bisa hadir di sini ya untuk menikmati kita. Memang dia orang hukum, masalahnya. Dia orang hukum, advokat, pengacara. Jadi kita masukkan saja lah ke saudara ya. Kita ada sekarang 66 halaman B. Penilaian pusat regulasi dan mediasi BPS. Tapi tambah ya, apa yang diusulkan oleh Pak itu sangat baik, bahwa tim advokasi itu perlu ada sehingga para BPS itu terbimbing dan terayomi. Oleh karena itu sependapat, kalau sekarang diusulkan setiap provinsi, kalau boleh setiap daerah itu punya tim advokasi yang punya jaringan kepentingan besar, sehingga setiap masalah teratasi. Oleh karena itu mungkin sebagai satu masukan dalam program ini bahwa advokasi untuk BPS itu dibentuk di setiap daerah. Nanti pembinaannya bisa berjalan secara otomatis. Usul saya, terima kasih banyak. Izin kita buka di halaman 66. Itu kan memang sudah ada rancangan programnya, pendirian pusat arbitrase dan mediasi BPS. Mungkin kita tambahkan saja redaksionalnya seperti usulan Pak Imam, setiap tingkat kepengurusan lah. Kalau kita di provinsi
izin ya, kalau di Jawa Barat itu di provinsi sudah ada. Jadi kalau ada kota kabupaten yang bermasalah, kita minta bantuan provinsi gitu. Nah, jadi mungkin di sini pendirian pusat administrasi dan federasi BMPS di setiap provinsi penambahannya ya. Gitu. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Sudah penutup tadi? Sudah penutup. Oke, nanti kalau ada tambahan kan bisa nanti di sidang paripurna nanti. Ya. Bagaimana? Kita berikan dulu. Baru fakat Pak izin. Ini sudah selesai ya. Pak Sekretari sudah. Oh, iya. Maksudnya ini maksudnya. Ya, oke ya. Oke, 1, 2, 3 kedua. Oke, kata sekretari dengan kedua kata cepat. Kedua dulu. Masih ada satu lagi. Ya, maju mati. Oke, tepuk tangan. Salam BMPS. Salam Kota Putih. Salam Kota Putih. Terima kasih. Nah, ini mau masuk ini Pak. Sudah ditutup belum? Bapak Ibu, coba kita cek di halaman 72. Masih ada ya? 72, 73, 74 tentang seragam batik nasional. Ya, seragam batik nasional. Ada masukan? Silakan lihat dulu. Apakah mungkin ditukar apa? Silakan. Ditambah saja. Ya. Silakan Pak Wandi. Ini seragam, izin seragam batik nasional Pak. Oh. Jadi sudah ada contoh Pak yang dimuras, apakah itu akan dinasionalkan ya? Ya, ini seperti ini Pak. Ya kan ini yang berbentuk seragam dan berbentuk jas. Oke, izin saya anggapi. Tambahan di antara gambar yang ada ini ada Pak. Ada ini, ada berbentuk jas. Tadi kata Pak Wandi, bagaimana tambah bentuk jas sudah ada Pak? Sudah ada. Selamat berjumpa. Siap, silakan. Jadi saya kira kalau kita kembali lagi ke draft, artinya yang dikosongkan itu adalah panitia memberikan peluang kepada kita di Komisi B untuk mengisinya. Kaitan dengan seragam ini Pak, dilihat di nomor 73 itu ada yang kosong Pak. Itu yang halaman 73. Ya. Nah, itu poin keempat ya, itu tugas kita Pak. Jadi nggak usah kita kemana-mana Pak ngobrolnya. Nah, dan saya setuju dengan poin keempat ini. Artinya dari awal Pak Saun, kemudian yang lain juga itu berkeluh kesah tentang banyaknya pertanyaan BMPS itu apa? BMPS itu makhluk seperti apa? Justru poin keempat ini adalah saatnya perjawaban kita memperkenalkan ke seluruh pelosok Indonesia inilah BMPS yang punya seragam seperti apa. Jadi saya langsung konkret usul. Jadi kan hari Kamis adalah hari di mana kita bekerja dengan seragam resmi BMPS. Kenapa hari Kamis? Penjelasan intinya adalah Senin itu pasti biasanya kita menggunakan seragam yang ditentukan oleh pemerintah. Betul ya? Selasa biasanya yayasan setempat itu sudah menentukan seragam internalnya yayasan. Biasanya begitu. Oke. Kemudian hari Rabu biasanya untuk daerah. Kalau saya di Cianjur hari Rabu itu ada khusus daerah. Oke Pak, kita nggak paham Pak. Oke, baik. Jadi konkret saya adalah yang keempat ini isi dengan hari Kamis. Makasih. Baik, terima kasih. Siapa namanya? Dede Maharamusyah dari Jawa Dede ya. Ya. Memang luar biasa ini Dede. Karena mah kacamatanya
Tebal, Pak. Tebal, kenapa? Kita aja nggak nampak Pak kita ini. Iya, sungguh 73 nggak nampak. Selektif, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk beliau dulu. Sebentar, kita pecahkan dulu Pak ya. Dimasukkan dari teman dari Jawa Barat, batik ini di 73 ya. Yang keempatnya hari apa? Titik-titik. Ya. Usul Kamis. Setahu saya secara nasional itu kan pakai baju batik hari Kamis ya. Pakai baju batik, bukan baju BPS. Ini yang kita sepakati, bagus juga karena nanti wali kota, bupati, gubernur, presiden tahu yang ini baju apa? Uniformnya BPS. Apa itu BPS? Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Ini duit juga loh, bekas BPS. Itu kita di daerah kan beli ini, ya kan? Masuk duit BPS. Nah, kan pertanyaan berikutnya, hari apa dan siapa yang memakai? Apakah pegawai yayasan atau guru yayasan? Itu perlu kita kembangkan lagi, kita pertanyakan. Atau siswa kita? Kalau kita tahu siswa kita bersama hari Kamis, wah kaya kita BPS, gitu kan? Ini apa saja? Itu membuka saja. Maka demikian ya. Oke, terima kasih Pak. Izin Pak Imam, Bu Enggar, terkait rancangan keputusan tentang batik. Ya. Kalau di dalam rancangan ini di poin 3 itu bahwa yang menggunakan batik itu adalah pengurus BPS ya. Di sini kan timbul pertanyaan tadi Pak, apakah ke guru atau ke siswa ya atau ke yayasan ya. Kalau saya sih sesuai rancangan ini itu adalah pengurus BPS, dan pengurus BPS itu adalah yayasan-yayasan. Nah, kita juga menghimbau yayasan yang bukan masuk ke dalam pengurus juga menggunakan batik ini. Jadi mungkin poin penjelasannya dari Pak Imam dan Bu Enggar ya. Yang ini tuh arahnya kemana? Ya sebentar Pak, sebentar saya nanya dulu, tanya ke Pak Imam dulu biar dijawab dulu. Ya, seragam anti nasional PS merupakan identitas resmi organisasi yang wajib digunakan oleh fungsionaris pengurus dan dapat digunakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di lingkungan penyelenggara perguruan swasta, anggota BPS dalam kegiatan organisasi di tingkat pusat, wilayah, daerah maupun cabang, serta dalam kegiatan resmi lainnya yang melibatkan BPS. Jadi tidak ada siswa ya? Ya. Boleh ya? Oke. Kamis, kan udah Kamis susulan tadi. Ya. Silakan Pak Imam. Kalau itu sebagai satu kesepakatan hasil daripada komisi, sebagai satu usulan nanti di pleno sangat baik. Silakan saja hari Kamis. Tapi yang paling penting diketahui, kita melaksanakan itu pada hari-hari yang memang sakral untuk pada hari pendidikan nasional itu wajib. Nah sekarang ada penjabaran lebih jauh, bukan hanya pengurus, kepala sekolah dan sebagainya. Saya ingin mengatakan pengurus itu punya nilai wajib, ya kan? Sekarang kita kembangkan kepada sekolah itu juga lagi, tapi bukan berarti harus memaksa, karena berdasarkan prinsip kondisional saja. Oleh karena itu apa yang disampaikan tadi itu sudah bagus pada waktu itu berdasarkan ketentuan bisa digunakan kepada sekolah ya kepada yayasan. Yang paling penting adalah hari-hari di mana kita pakai itu yang menyangkut pada pendidikan secara nasional, secara pendidikan. Saya pikir itu. Sekarang ditambah hari Kamis boleh. Yang jadi pertanyaannya begini, mungkin berproses, tidak langsung sudah ada, apalagi bahasa seragam harus mengadakan setiap waktu, karena yang paling penting ini adalah amanat kepada pleno untuk dilaksanakan oleh pengurus yang mendatang. Diusahakan bahwa seragam ini wajib bagi pengurus, ya kan, kepala sekolah, pengurus yayasan
pada waktunya nanti kepada kepala sekolah. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Saya mohon izin, saya agak bingung tadi. Banyak hal yang harus saya sampaikan. Ternyata posisi saya betul ke Pak Ketua, mohon izin saya juga berbicara. Saya Ketua PPS Jawa Timur. Tidak pernah ada hari kerja PPS. Jujur saja, apakah ada di antara kita bahwa hari kerja PPS hari Kamis? Kita tidak bekerja di MPS Bapak Ibu. PPS itu adalah pengabdian. Janganlah menulis sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Bagi saya, PPS Jawa Timur rasanya tidak mungkin. Saya betul, apalagi ke sekolah. Kita bukan atasan dari sekolah. Ke yayasan aja susah kita itu. Beda dengan dinas. Maksud saya, mohon jangan membuat sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Bagi saya, pasal 4 tidak mungkin dilakukan. Saya berani untuk Jawa Timur. Tidak tahu kalau yang saya menjamin Jawa Timur tidak akan efektif. Karena saya sebagai ketua Jawa Timur. Matur nuwun. Baik, memang sebenarnya itu Bapak dari Jawa Timur ya, untuk seragam ini pastikan ini tentatif, sangat relatif itu dipakai. Kita biarkan dulu, pengurus dulu setiap event rapat itu pakai, setiap rapat hari besar rapat itu pakai. Misalnya dapat undangan kita ke Hardiknas kita pakai PMPS, nah seperti itu. Jadi kalau untuk yang kita ini, karena walaupun itu kita swasta, masih rapatnya adalah dari Kemenang atau Kemendikbud. Jadi kita masih berbayar ke sana. Kalaupun nanti ada perwakilan mungkin itu ada, tetapi yang pasti adalah seragam untuk pengurus dulu dipakai kapan? Waktu kita rapat-rapat, hari rapat-rapat, diundang acara resmi dari pemerintah. Terus mungkin kita hari besar itu aja, hari besar garis miring, rapat rutin garis miring menghadiri mungkin undangan-undangan tertentu, itu saja. Jangan ditentukan hari Kamis, apalagi kita bicara di sekolah itu nanti punglinya banyak banget, nanti bahaya sekali ya Pak ya. Nah saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Tadi masukan ada 2. Bagaimana kalau di Kamis? Balon belum itu total. Kemudian ada berkembang pendapat lagi pas hari-hari besar saja, artinya hari guru diundang BPS, ada dari lapangan gubernur atau bupati wali kota kan begitu. Ya, oke, kita minta yang ketiga, belakang, bawahnya, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Izin Pak, saya Dharma Putra dari Jambi. Terkait baju ini, baju batik ini kan baju batik BMPS. BMPS kalau kita kembali ke anggaran dasar, itu anggotanya penyelenggara pendidikan, yayasan. Kenapa kita harus paksa ke bawah? Saya sepakat dengan Bapak dari Jawa Timur. Jadi kalaupun kita harus wajibkan, itu wajibnya cocok di nomor 3 itu, yang ketiga itu saja. Jadi kalau saya pendapat langsung saja Pak ya, yang keempat itu di delete saja. Gitu. Karena nggak bisa kita tentukan hari kerjanya. Gitu, terima kasih. Oke, kita minta satu lagi dulu sebelum kita putuskan. Silakan, Bapak. Dari sebutkan Pak dari asal. Pastinya dengan latar belakang ya. Kalau kami dari Pekalongan Pak, Jawa Tengah. Batik itu kalau dipakai seminggu sekali, umurnya nggak panjang Pak. Warnanya itu satu satu. Yang kedua di tingkat yayasan daerah pasti ada seragam dari komisi itu. Bagaimana kalau hari titik-titik diisi hari besar PNS gitu. Hari besar PNS atau misalnya seperti PGRI tiap tanggal 25, tapi kita tanggal berapa hari berdiri PNS maksudnya. Misalnya tiap berdiri, nah ya hari berdiri PNS, kan sehari top. Nanti benturannya kalau tiap hari Kamis
Terus terang kami di Kota Pekalongan sudah banyak seragam. Kayaknya saya seperti Jawa Timur tadi, kayaknya ya makin ya pengurus pun hampir tidak ada, soalnya jadi pengurus PTRI dan lain-lain. Itu aja Pak. Saya rasa masih. Baik, terima kasih Bapak. Kita dari Pekalongan. Bagaimana kalau hari ulang tahun BMPS saja kita pakai? Ya, kita apa tadi itu? Hari Kamis. Kemudian hari tertentu saja hari ulang tahun BMPS. Satu lagi dari Bapak kita usulan. Oke Pak, yang pakai beci Pak. Izin silakan. Ini Pak, ya. Izin Pak, yang depan dulu Pak. Maaf, ya nanti ada waktu kita. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BMPS Lampung. Pertama, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan masukan. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa betul tadi ada yang menyampaikan di sekolah-sekolah itu sudah banyak seragam. Ya. Oleh karena itu, saya kira dikembalikan saja kepada identitas BMPS. Ini kalau di Lampung Pak, itu seragam BMPS itu dipakai oleh pengurus-pengurus BMPS terutama provinsi, kemudian kabupaten. Nah, setiap rapat itulah bisa diwajibkan. Dan kita biasanya kalau rapat-rapat BMPS itu menggunakan seragam BMPS yang kita punya. Ya, pokoknya seragam BMPS baik itu yang lama maupun yang baru. Nah, oleh karena itu, saya kira perlu ditetapkan saja seperti misalnya tadi ada usulan, jika kita menghadiri undangan oleh dinas, maka kita tunjukkan identitas BMPS itu supaya dikenal oleh dinas. Jadi saya kira disimpulkan saja. Ya, ya. Makanya itu Pak ya. Jadi saya harapkan digunakan untuk pengurus-pengurus BMPS, baik itu kota maupun provinsi. Saya kira itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Lampung. Satu saja ya, ini tinggal waktu ini. Sebentar, ini Bapak ini. Ini Pak, izin Pak. Saya dari Kabupaten Kuningan, Bapak. Yang disampaikan oleh Pak Malusan yang ikut tadi itu sudah tercakup di poin nomor 3. Jadi yang keempat bisa dilihat saja. Sekian, terima kasih. Oke, nampaknya sudah setuju. Poin tak? Kita delete. Nah, selesai. Jadi di rancangan tolong yang keputusan 4-nya itu dihapus, jadi yang kelima menjadi keempat. Jadi hanya 4 ya. Jadi yang keempat itu apa? Tidak ada penetapan hari. Tadi kan ada 3 usulan ya. Pertama itu adalah di hari Kamis, kemudian yang kedua di hari lahir BMPS, ya. Dan yang ketiga di hari-hari besar itu atau kegiatan sudah ada di poin ketiga. Nah ini kita cerita sedikit aja Pak. Kalau Kota Bekasi itu punya 3 seragam BMPS Pak. Seragam nasional, seragam Jawa Barat Pak. Tolong berdiri Pak. Itu seragam Jawa Barat Pak. Ya. Dan di kota pun kita punya seragam juga BMPS. Itu hanya di tempat apa untuk pengurus. Dan ada beberapa pengurus BMPS itu yang guru-gurunya di yayasannya juga menggunakan seragam BMPS. Makanya kalau misalkan guru nggak boleh, jadi ini kasihan Pak, yayasan yang sudah memberikan seragam BMPS kepada guru-gurunya, nanti mereka nggak boleh pakai, ya. Jadi nggak, bukan ini kan pengalaman saya, kita kan yang berdiskusi, jadi pengalaman saja. Oke, terima kasih. Baik. Gimana Pak Ibu, kita tutup lagi. Ini
lagi ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, seizin Allah Tuhan yang Maha Kuasa, rapat komisi B BMPS alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan tertib, dan sidang segera saya tutup. Tepuk tangan semua. Salam BPS. Salam Merah Putih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti itu udah jadi keputusannya sekretariat udah ada Pak. Ya nanti kita tinggal sekarang. Sudah ya? Kita nggak ada foto komisi. Oh ya. Pak, ya pimpinan jam turun dulu Pak, harus kita tanda tangan. Ya, ada kita pimpinan sidang, mohon sebentar bersabar karena ada administrasi yang kita selesaikan untuk belakang umum.